Salah satu metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan manufaktur adalah proses costing. Proses costing adalah penghitungan biaya berdasarkan setiap tahap proses produksi, dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Diproduksi massal. Proses produksi dilakukan secara kontinu dengan sifat produk yang sama dan berdasarkan standar tertentu. Sebagai contoh adalah industri semen dan kertas. 2. Cost center accumulated. Production cost diakumulasikan dalam cost center. 3. Work in process. Setiap departemen memiliki work in process masing-masing. Bagaimana penetapan proses costing dalam prakteknya? Awalnya biaya-biaya yang dimasukkan dalam departemen pertama ditambahkan dengan biaya-biaya yang telah ada sebelumnya. Kemudian, biaya atas produk yang telah selesai ditransfer ke departemen selanjutnya menjadi cost from preceding department. Sedangkan sisa biaya yang belum terselesaikan menjadi ending inventory. Selanjutnya, ending inventory tersebut akan menjadi beginning inventory pada periode selanjutnya. Selanjutnya, pada departemen kedua, proses yang terjadi adalah sama seperti departemen pertama. Hanya saja, ada tambahan cost from preceding dari departemen pertama. Setelah semua proses selesai, pada departemen terakhir akan dihasilkan finished good. Seperti itulah rangkaian produksi digambarkan secara berurutan. Pada prakteknya, aliran produksi terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Aliran produksi berurutan. 2. Aliran produksi paralel. 3. Aliran produksi spesifik. Lalu bagaimana kita mengetahui asal-muasal dari biaya tersebut? Jadi setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan dicatat dalam akun sebagai berikut. Selanjutnya, biaya pada cost center tersebut dipertanggungjawabkan dan ditransfer sesuai unit ekuivalen. Jadi berapa biaya yang dibebankan tergantung pada proses alokasi dan aliran biaya. Pertanggungjawaban biaya tersebut bisa dilakukan dengan 2 metode, average dan FIFO. Pada metode average, unit ekuivalen didapat dari penjumlahan unit yang ditransfer dengan persediaan akhir. Sedangkan FIFO, unit ekuivalennya didapat dari penjumlahan persediaan awal dengan unit yang ditransfer ditambah persediaan akhir. Setelah semua biaya dimasukkan ke dalam cost center, maka biaya tersebut dapat dibebankan ke dalam departemen tersebut. Namun, bagaimana kita mengetahui besaran biaya yang dibebankan ke dalam departemen tersebut? Kemudian, setelah unit ekuivalen diketahui, maka selanjutnya total biaya per unit yang ditransfer dapat dicari dengan cara total biaya bagi unit ekuivalen. Lalu, seluruh proses perhitungan biaya dituangkan dalam suatu laporan yang disebut COPR. Dalam COPR, bisa kita lihat bahwa ada bagian-bagian yang dipisahkan. Antara lain, 1. Quantity schedule. Pada bagian ini, hanya dijelaskan mengenai kuantitas inventory. 2. Cost charge to department. Pada bagian ini, dijelaskan biaya total yang dibebankan pada departemen yang dimaksud
sekaligus detail biaya per unit yang didapat dari pembagian antara total cost dengan equivalent unit yang kita perhitungkan sebelumnya. 3. Cost accounted for as follows. Pada bagian ini, menjelaskan mengenai berapa banyak biaya yang ditransfer ke departemen selanjutnya, dan menjelaskan biaya inventory yang masih belum selesai di departemen bersangkutan.